Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi, bukan pelajaran fikih kitab, tapi pelajaran SK. Apa SK itu? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalian kemarin minggu kemarin sudah saya tugaskan untuk merangkum, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Baiklah, kalian hasil rangkuman kelompok ini nanti akan ditampilkan lewat presentasi masing-masing kelompok. Baik, ini untuk kelompok 1 sudah siap menyampaikan presentasinya yang hasil rangkumannya sampean ya, dari rangkuman itu nanti disampaikan, dibacakan yang runtut dengan yang bagus cara menyampaikannya. Nah, ini nanti ada pertanyaan. Sumama nanti ada pertanyaan, kalau memang tidak ada pertanyaan ya berarti langsung ditutup. Baik, ini latihan diskusi. Ayo, waktu dan tempat dipersilakan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zufar Faiz yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu Terkim. A. Faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. 1. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin diantaranya. 2. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang dan memecah belah masyarakat. 3. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. 4. Kaum muslimin yang di Makkah dikucilkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. B. Faktor dipilihnya kata Yastrib untuk hijrah. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah. 2. Sebelum jadi Nabi Muhammad setelah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. 3. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. 4. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. 5. Bagi diri Nabi sendiri hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Saudara Tarhim. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua oleh Perkenalkan, nama saya Mujadedi Abibila. Arti hijrah dan tujuan hijrah Rasulullah SAW. Hijrah adalah berpindah, maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Tepatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi, bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam. Madinah adalah kota mulia. Kemuliaannya karena beberapa aspek. Madinah adalah Dar al-Hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia adalah markas dakwah Rasulullah sekaligus tempat wafatnya dan dimakamkannya. Tempat turunnya syariah Islam, titik tolak nutqoh intilak, perjuangan dan penyebaran Islam. Orang-orang mulia dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemuliaan kota Madinah termaktub bukan hanya dalam kitab sirah, tetapi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasih hamba dan nabimu. Ia telah berdoa kepadamu
untuk penduduk Mekah, dan aku Muhammad hamba Nabi dan Rasulmu berdoa kepadamu bagi penduduk, memberkahi perdagangan dan pertanian mereka. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana Engkau menjadikan cinta kami. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Saudara Habibi. Selanjutnya penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh Perkenalkan, nama saya Zidan. Nama-nama ulama Madinah dari zaman Nabi sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah. Kedua, Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Sa'id bin Al-Musayyab, tabi'in. Urwah bin Zubair, tabi'in. Ibnu Syihab Al-Zuhri, tabi'in. Malik bin Anas, tabi'ut tabi'in. Ibnu Taimiyah, kolaf. Abdullah bin Bas, kolaf. Syekh Al-Utsmaimin, kolaf. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Zidan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan? Bila tidak ada, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Omar Kharwisi Adi Perkasa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu: Perkenalkan, nama saya Rino Adi Saputra. Perkenalkan, nama saya Zaki Dwi Andika. Perkenalkan, nama saya Pradipta Haris Wirawan. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Saudara Reno Adi Saputra untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Reno Adi Saputra. Faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. 1. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin diantaranya. 2. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat. 3. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. 4. Kaum muslimin yang di Mekah dikucilkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. Faktor B. Faktor dipilihnya kota Yastrib untuk hijrah. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. 2. Sebelum jadi Nabi, Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi, Abdul Muthalib, mempunyai istri orang Madinah.
3. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. 4. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. 5. Bagi diri Nabi sendiri hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas penyampaian Saudara Reno Adi Saputra. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Saudara Zaki Dwi Handika untuk menjelaskan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Zaki Dwi Handika. Arti hijrah dan tujuan hijrah Rasulullah. Hijrah adalah berpindah, maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, tempatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi, bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam. Madinah adalah kota mulia. Kemuliaannya karena beberapa aspek. Madinah adalah Dar al-Hijrah Rasulullah SAW dan sahabat. Ia adalah markas dakwah Rasulullah sekaligus tempatnya wafat dan dimakamkan, tempat turunnya syair Islam titik tolak nut'ain ililak perjuangan dan penyebaran Islam, pusat pemerintahan Islam hingga masa Utsman bin Affan, dan Madinah adalah kota mulia karena didiami oleh orang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemuliaan kota Madinah termaktub bukan hanya dalam kitab sirah, tetap dalam hadis-hadis Rasulullah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim, kekasih hamba dan nabimu, ia telah berdoa kepadamu untuk penduduk Mekah, dan aku Muhammad, hamba Nabi dan Rasulullah-Mu, berdoa kepadamu bagi pendudukmu. Madinah sebagai doa Ibrahim bagi penduduk Mekah. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberkahi perdagangan dan pertanian mereka. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagai Engkau menjadi cinta kami. Terima kasih atas penyampaian Saudara Zaki Dwi Handika. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Praptita Faris. Nama-nama ulama Madinah dari zaman Nabi sampai sekarang adalah sebagai berikut: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abi Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Sabit, Said bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab Al-Zuhri, Malik bin Anas, Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Bas, dan Syekh Al-Utsaimin. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudara Praptita Faris. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Faiz. Saya di sini izin bertanya, apa faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah? Terima kasih untuk saudara Zufar Faiz atas jawabannya. Faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah adalah 1. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin di antaranya. 2. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat. 3. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. 4. Kaum muslimin yang di Mekah dikucilkan oleh masyarakat Makkah selama 3 tahun. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Oke, sekian kami tutup presentasi Islami ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Naufal Anindya Putra Pamungkas yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Nuair Hafizuddin. Perkenalkan, nama saya Zakirana Farezi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqlil Khairul Azam. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan kepada Nuair Hafizuddin untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nuair Hafizuddin. Faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. 1. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin diantaranya. 2. Fitnah tentang Nabi Muhammad dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat. 3. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. 4. Kaum muslimin yang di Makkah dikucilkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. B. Faktor dipilihnya kota Yastrib untuk hijrah. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. 2. Sebelum jadi Nabi, Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. 3. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. 4. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. 5. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Zakir Ahnaf. Arti hijrah dan tujuan hijrah Rasulullah SAW. Hijrah adalah berpindah, maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, tepatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi, bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy. Yang diterima oleh umat Islam, Madinah adalah kota mulia. Kemuliaan karena beberapa aspek. Madinah adalah Dar al-Hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia adalah
markas dakwah Rasulullah SAW sekaligus tempatnya wafat dan dimakamkan, tempat turunnya syariat Islam, titik tolak nutah istilah perjuangan dan penyebaran Islam, pusat pemerintahan Islam hingga masa Utsman bin Affan. Madinah adalah kota mulia karena didiami oleh orang-orang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemuliaan kota Madinah termaktub bukan hanya dalam kitab sirah tetapi dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasih hamba dan nabimu yang telah berdoa kepadaku untuk penduduk Mekah, dan aku Muhammad hamba nabi dan rasulmu berdoa kepadamu bagi penduduk Madinah sebagaimana doa Ibrahim bagi penduduk Mekah. Kami memohon kepadamu kiranya engkau memberkahi perdagangan dan pertanian mereka. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana engkau menjadikan cinta kami. Terima kasih penyampaian materi yang kedua. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Akis. Nama-nama ulama Madinah dari zaman Nabi sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Abu Hurairah. 6. Abdullah bin Umar. 7. Abi Sa'id Al-Khudri. 8. Zaid bin Sabit. 9. Sa'id bin Al-Musabbah. 10. Urwah bin Zubair. 11. Ibnu Syihab Al-Zuhri. 12. Malik bin Anas. 13. Ibnu Tamiyah. 14. Abdullah bin Bas. 15. Syekh Al-Utsmani. Terima kasih penyampaian materi yang ketiga. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Amarah Kharwi Siyati Perkasa yang akan bertanya arti hijrah dan tujuan hijrah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ini saya akan menjawab. Hijrah adalah berpindah, maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, tepatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi, bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam. Madinah adalah kota mulia. Kemudiannya karena beberapa aspek, Madinah adalah Dar al-Hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia adalah markas dakwah Rasulullah SAW sekaligus tempatnya wafat dan dimakamkannya. Tempat turunnya syariat Islam, titik tolak nutah intilak perjuangan dan penyebaran Islam, pusat pemerintahan Islam hingga masa Utsman bin Affan. Dan Madinah adalah kota mulia karena didiami oleh orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Muhammad Maftuh Biliksan yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Ahmad Danurusmana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ablori. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Rizky Firmansyah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan kepada Ahmad Darusmana untuk menjelaskan materi yang pertama. A. Faktor hijrah kaum muslimin ke Madinah. 1. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin, diantaranya fitnah tentang Nabi Muhammad, dituduh juru penerang yang memecahkan belah masyarakat. 3. Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. 4. Kaum muslimin yang di Makkah diculikkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. B. Faktor dipilihnya kota Yastrib untuk hijrah. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah. 2. Sebelum jadi Nabi Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. 3. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. 4. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. 5. Bagi diri Nabi sendiri hijrah ke Madinah karena perintah Allah SAW. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Ahmad Farid Abrori. Arti dari tujuan hijrah Rasulullah SAW. Hijrah adalah berpindah, maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, tempatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi. Bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam. Madinah adalah kota mulia. Kemuliaannya karena beberapa aspek. Madinah adalah Dar al-Hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia adalah markas dakwah Rasulullah sekaligus tempatnya wafat dan dimakamkan, tempat turunnya syariat Islam. Titik tolak nuktah intilak perjuangan dan menyebarkan Islam, pusat pemerintahan Islam sehingga masa Utsman bin Affan, dan Madinah adalah kota mulia karena didiamin oleh orang-orang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemuliaan kota Madinah termaktub bukan hanya dalam kitab sirah tetapi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasih hamba dan Nabi Muhammad, ia telah berdoa kepadamu untuk penduduk Mekah, dan aku Muhammad hamba Nabi dan Rasulmu berdoa kepadamu bagi penduduk Madinah sebagai doa Ibrahim bagi penduduk Mekah. Kami memohon kepadamu kiranya engkau memberkahi perdagangan dan pertanian mereka. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana engkau menjadikan cinta kami. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Prasetyo Firmansyah.
Nama-nama ulama Madinah dari zaman Nabi sampai sekarang adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Zain bin Al-Musayyab tabi'in, Urwah bin Zubair tabi'in, Ibnu Syihab Al-Zuhri tabi'in, Malik bin Anas tabi'ut tabi'in, Ibnu Tamim Qolaf, Abdullah bin Bas Qolaf, Syekh Al-Ustaimini Qolaf. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Naufal Anidia Putra Pamungkas. Di sini saya akan bertanya, apa faktor dipilihnya kota Yastrib untuk hijrah? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor dipilihnya kota Yastrib untuk hijrah. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Makkah. 2. Sebelum jadi Nabi, Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. 3. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. 4. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. 5. Bagi diri Nabi sendiri hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Penutup presentasi Islami. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya karena waktu sudah selesai, sudah habis. Untuk selanjutnya adalah nanti minggu depan, ya. Tolong dipersiapkan bacanya sing lancar. Nanti atau besok saya buatkan tulisan yang mudah dibaca. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita baca doa. Robbi fang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.